pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Jadi pemain inti, Elkan Bagot bantu Ipswich Town tumbangkan Watford 3-0. Pemain timnas Indonesia U19 Elkan Bagot menjadi pemain inti di laga Ipswich Town U23 melawan Watford U23 di kompetisi profesional U23 Development League 2 Selasa 1 Desember 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Elkan membantu klubnya menang 3 gol tanpa balas. Bertindak sebagai tuan rumah, Ipswich Town berhasil menghajar Watford dengan skor telak 3-0. Pada pertandingan ini, The Tractor Boys, julukan Ipswich Town, tancap gas sejak awal. Menariknya, pada pertandingan kali ini, pemain keturunan Indonesia Elkan Bagot dipercaya untuk menjadi starter. Bermain sejak menit pertama, Elkan menunjukkan performa yang impresif. Buktinya untuk menjawab kepercayaan dari pelatih, Elkan yang mengawal lini pertahanan Ipswich Town turut membantu Adam Presbeck mencatatkan clean sheet. Iwan Bule turun tangan, kepindahan Bagus Kavi ke Belanda terrealisasi. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menemui langsung pemilik Barito Putra Hasnur Yadi Sulaiman untuk melobi kepindahan Bagus Kavi ke Belanda. Misi tersebut berhasil, sebab pihak Barito akhirnya mengizinkan si Kribo untuk bergabung dengan FC Utrecht. Dilansir dari YouTube Muhammad Iryawan Official, kedua belah pihak bertemu dengan Bagus dan ayahnya di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PSSI menyampaikan terima kasih atas dukungan Barito Putra. Lebih lanjut, Iwan Bule mengatakan PSSI rela Bagus Kavi tidak ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 sementara waktu. Ia menilai kepindahan Bagus ke Belanda sangat penting untuk membantu meningkatkan kualitas sang pemain. Setuju melepas Bagus Kavi ke FC Utrecht, Barito Putra semoga berkah. Barito Putra akhirnya melunak dan bersedia melepas Bagus Kavi ke FC Utrecht. Kabarnya klub asal Kalimantan Selatan itu melepas Bagus Kavi secara gratis. Kepastian itu didapat setelah Barito Putra melakukan pertemuan dengan PSSI untuk membahas polemik transfer Bagus Kavi. PSSI diwakili oleh Ketua Umum Muhammad Iryawan. Adapun Barito Putra diwakili CEO klub Hasnur Yadi Sulaiman, manajer klub Mundari Karya, pelatih Jajang Nurjaman, Bagus Kavi, dan orang tuanya. Hasnur Yadi Sulaiman menyebut pihaknya berkomitmen mendukung karir Bagus Kavi di luar negeri. Dengan adanya dukungan ini, Barito Putra bakal memberikan surat keluar kepada Bagus Kavi untuk memudahkan proses kepindahan ke FC Utrecht. Nantinya, proses kepindahan itu akan difasilitasi Mola TV yang menjalin kerjasama dengan PSSI melalui program Garuda Select. Setelah Bagus Kavi mendapatkan lampu hijau dari Barito Putra, Mola TV lewat Direktur Sepak Bola Garuda Select, Dennis Wise, kembali menjalin komunikasi dengan FC Utrecht. Tim asal Belanda itu berubah pikiran dan akan senang hati menerima Bagus Kavi. Janji Bagus Kavi untuk timnas jika sudah berkarir di Eropa. Mimpi striker potensial Indonesia Bagus Kavi untuk berkarir di Eropa mulai menemui titik cerah. Jika sebelumnya ia tak dilepas Barito Putra untuk menerima pinangan FC Utrecht, dalam pertemuan terbaru 1 Desember 2020 antara Bagus, manajemen Barito Putra, dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, Barito sudah siap melepas Bagus untuk melanjutkan karir di Eropa. Hal itu disampaikan oleh CEO Barito Putra Hasnur Yadi Sulaiman. Di sisi lain, pemain kelahiran Magelang 16 Januari 2002 itu siap kembali jika dirinya dibutuhkan oleh timnas. Semoga saya bisa membanggakan Indonesia saat bermain di Eropa nanti. Tentu bila ada panggilan timnas, saya akan kembali dan memberikan 100% untuk bangsa ini, katanya. HN Karyeka akan jamu Brilliant Aldama. Brilliant Aldama akan mendapatkan perlakuan spesial dari HN Karyeka. Gelandang timnas Indonesia U19 itu bakal diberikan kursus bahasa Kroasia dan Inggris supaya proses adaptasinya berjalan lancar. Selain itu, tim asal Kroasia tersebut juga bakal menyesuaikan menu makanan untuk Brilliant Aldama, terutama menyediakan konsumsi yang halal. Nantinya Rijeka bakal menyodorkan kontrak berdurasi 18 bulan kepada Brilliant Aldama. Perpindahan itu dijembatani oleh Garuda Select
Tim yang diperkuat pemain asal Surabaya, Jawa Timur itu selama 2 tahun belakangan. Sinteyong baru kembali ke Indonesia pada 11 Desember 2020. Kepulangan Sinteyong untuk kembali menangani Timnas Indonesia U19 tertunda. PSSI sampai saat ini masih belum mengetahui penyebabnya. Semestinya pelatih Timnas Indonesia U19 itu kembali ke Indonesia pada Selasa 1 Desember 2020. Namun kepulangan pria berusia 50 tahun itu molor beberapa hari. Sinteyong mengkonfirmasi bahwa ia akan kembali ke Indonesia pada 11 Desember 2020, kata pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sesuai roadmap yang diberikan oleh Sinteyong kepada PSSI, waktu kepulangannya ke Indonesia seharusnya pada hari ini. Yunus Nusi mengaku belum tahu kenapa sang pelatih mengatur ulang jadwal tersebut. Dicoret Timnas U19, begini ungkapan bijak Yuda Febrian. Ketatnya pembinaan pemain Timnas Indonesia U19 membuat Yuda Febrian dan Serdi Epifano harus dicoret dari skuad Sinteyong yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2021. Keduanya dikeluarkan dari skuad Timnas U19 lantaran melakukan tindakan indisipliner. Meski sempat terpukul, Yuda Febrian diakui telah meminta maaf kepada pelatih sebelum dipulangkan dari TC Timnas U19. Tak berselang lama, penggawa Barito Putra itu juga mulai aktif di media sosial Instagram. Lewat sebuah unggahan di akun Instagram @febrian13yuda, bek 18 itu nampak tetap berlatih sepak bola dan mengaku telah belajar dari kesalahannya agar bisa bangkit dan tetap berkarir di lapangan hijau. Profil penang FA, klub Ryuji Utomo yang baru. Penggemar Persija Jakarta baru saja kehilangan bek tengah andalannya bernama Ryuji Utomo Prabowo karena hengkang ke penang FA. Ryuji Utomo Prabowo berlabuh ke klub yang baru saja promosi ke Liga Super Malaysia itu dengan kontrak pinjaman hingga Desember 2021 mendatang. Pasti banyak pecinta sepak bola Indonesia yang masih asing bila mendengar klub Penang FA. Klub yang memiliki julukan Harimau Kumbang itu sebenarnya memiliki sejarah bagus di Malaysia. Penang FA merupakan klub nomor 5 paling sukses di Malaysia yang sudah meraih 14 trofi juara di kompetisi domestik. Sempat mengalami pasang surut, Penang FA mengalami keterpurukan pada 2010 silam di mana mereka harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Malaysia. Dilansir dari Transfermarkt, mereka sempat memakai jasa pelatih yang kini menangani Persipura Jayapura, yakni Jackson F. Tiago pada 2014 hingga 2016 lalu. Jackson pun sukses membawa klub tersebut kembali ke Liga Super Malaysia 2017. Namun mereka ternyata hanya 2 musim bertahan dan harus kembali ke kasta kedua. Kemudian pada musim 2019, kini Penang FA berhasil kembali naik ke Liga Super Malaysia dan berburu pemain-pemain bintang demi bisa bersaing. Salah satunya merekrut bek Persija Jakarta, Ryuji Utomo dengan status pinjaman. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.